Shalom teman-teman, asik. Gimana kabar kalian nih selama 2 hari ini? Oh ya maaf ya, aku kemarin gak ada upload video dulu karena ada vacation, asik vacation gak tuh? Oke, jadi sebelum kita memulai dan ingin membaca, bahkan membreakdown, membahas ini satu persatu, mari kita berkumpul dan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas berkat kemurahan-Mu kami dapat berkumpul hari ini bersama-sama. Tuhan, tibalah saatnya kami ingin membaca sekitar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Oke, di pasal 6 kali ini kita akan membahas khotbah Yesus yang ada di bukit, lanjutan dari part sebelumnya ya. Dan di pasal ini juga Yesus tuh banyak sekali membahas tentang bagaimana harusnya seorang pengikut Kristus itu bertindak di dalam dunia ini gitu loh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan mencoba membreakdown dari ayat yang pertama. Dan ketika aku melihat dan membaca sedikit dari ayat yang pertama, Tuhan tuh berkata agar kita tuh melakukan sesuatu seperti kebaikan itu bukan karena imbalan dan pujian. Dan kalau kita menjalankan agama tersebut, mereka akan menganggap kamu tuh seperti orang yang munafik dan berkedok untuk memuliakan nama Allah. Padahal dalam hati atau diri kita itu mau memuliakan diri sendiri. Nah, ini kalau kalian lihat, Yesus ada membahas mengenai orang yang munafik seperti orang Farisi. Ada di perikop 2 ayat 5 dan 6. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik." Ini wajib dibarisbawahi ya. Dan dikatakan selanjutnya, Tuhan tuh bilang, mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri di depan rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat oleh orang gitu loh. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Wah, mungkin beberapa dari kita tuh merasa nggak pernah gitu ngelakuin hal yang kayak gini. But ada satu hal yang aku sering banget lakuin dan aku lakukan di depan beberapa teman-temanku itu seperti menyombongkan diri itu, mengatakan kalau aku ini anak Tuhan, kita tuh nggak boleh gini-gini dan gitu dan sebagainya macam. Padahal ngomong doang tuh gampang gitu loh. Tuh akhirnya balik lagi pernyataanku tadi, Tuhan itu mau kita ngelakuin dan hidup menjadi terang dan garam, bukan karena secara terpaksa ataupun untuk menonjolkan diri, tapi ini tuh karena memang kita adalah terang dan garam itu sendiri gitu loh. Oke, next mari kita baca di ayat yang ke-6. Tuhan tuh nyaranin apa sih buat kita? Tuhan tuh berkata, "Tetapi jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi itu akan membalas kepadamu." Dan di ayat yang ke-6 ini Tuhan tuh bilang kalau kita tuh nggak boleh munafik. Kita tuh kalau mau ngobrol atau berrelasi sama Tuhan ya berdua aja. Nih bayangin nih, seorang pacar, tiba-tiba pacarmu tuh ngajak kamu ngedate dan kamu tuh malah ngajak temenmu gitu loh, kan aneh. Mana ada seorang pacar ngomong kayak gitu. Dia tuh mau berdua aja, ngomong berdua face to face dengan kita. Dan kas hubungan itu adalah hubungan yang pribadi dan nggak boleh semua orang tuh ngerti hubungan kita sama Tuhan gitu loh. Dan ada satu hal yang aku ingin bilang, doa itu penting. Kita tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Lah, apa sih hubungannya doa sama Tuhan? Mana ada hubungannya Tuhan ya Tuhan, doa ya doa gitu loh. Nah, aku tetap percaya kalau Tuhan itu Allah. Tapi memang jarang doa itu salah gitu loh. Yang aku mau tekankan, doa itu kan cara bagaimana kita ngobrol atau bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Nah, kalau kalian sendiri nggak doa, otomatis kan nggak jalanin relasi, kalian nggak mencoba mengenal Yesus lebih lagi. Dan kalau kalian nggak ngobrol, kalian tuh kan otomatis nggak kenal Tuhan. Dan kalau kalian nggak kenal Tuhan gitu loh, nah jadi kalian Kristen atau Katolik KTP dong. Bukan masalah itu aja, menurutku dengan doa itu kita juga bilang, kita tuh juga menekankan ke Tuhan kalau misalnya kita itu nggak bisa hidup tanpa Dia gitu loh. Kita tuh butuh pendampingannya Dia gitu loh. Kita tuh merasa kita tuh nggak layak dan kita tuh nggak mampu gitu loh. Nah, pertanyaanku nih, emangnya kalian bisa hidup tanpa Tuhan? Oke, next aku menyimpulkan ada 3 waktu yang tepat untuk kita tuh harus berelasi atau berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama adalah saat pagi hari untuk menyerahkan hidup kita atau ke depannya tuh kepada Tuhan gitu loh. Yang kedua adalah malam hari, saat kita tuh ingin menutup hari dan juga kita tuh harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Akhirnya hari itu tuh dapat kita lalui dengan mudahnya walaupun ya meskipun ada permasalahan gitu teman-teman. Dan juga yang ketiga, aku tuh ingin menekankan agar kita tuh berelasi sama Tuhan saat kita itu dikasih tahu Roh Kudus kamu tuh dan menuntun kamu tuh untuk berdoa gitu loh. Dan kalau kalian nggak ngerti mau mulai doa dari mana tuh, kalian juga cukup bisa doa ada Bapa kami aja itu loh, yang ada di ayat 9 sampai 15. Kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa doa itu saja kalau misalnya nggak ngerti gitu loh. Nah, di paragraf selanjutnya kita akan membahas itu mengenai hal berpuasa. Dan hal berpuasa itu apa ya, kayak sesuatu yang wajib dan nggak wajib juga dan tujuan orang berpuasa itu adalah ada banyak gitu loh. Yang pertama itu kita menghormati Allah, lalu yang kedua kita itu merendahkan diri di hadapan Allah, lalu yang ketiga kita tuh meratapi dosa dan kegagalan pribadi. Nah, kalian coba lihat di 1 Samuel 7 ayat 6b itu kalau nggak salah ya, mereka tuh berpuasa dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa." Nah, ini mereka meratapi dosanya mereka sendiri gitu loh. Terus yang keempat, alasan kita berpuasa itu adalah untuk mencari Allah.
dalam kondisi lapar dan haus itu untuk mendekati dan berelasi dengan lebih intim lagi dengan Tuhan gitu loh. Terus yang kelima, kita juga menunjukkan pertobatan kita yang 100% mau bener-bener fokus gitu loh teman-teman. Kadang kita tuh sering keliru menjadikan puasa itu seperti aksi mogok makan kepada Tuhan gitu loh, agar kita diberi berkat, diberi ini itu dan juga mendapatkan mujizat. Padahal bukan itu sebenarnya maksud berpuasa itu yang benar tuh. Maksud berpuasa sebenarnya itu adalah kita itu berpantang, kita tuh menghiraukan dunia sampai-sampai kita tuh lupa makan dan minum untuk mengisi makanan rohani kita gitu loh. Bisa dibilang berpuasa itu seperti berdoa tanpa mengucapkan kata-kata dan membiarkan Tuhan beracara. Nah, dengan berpuasa ini Tuhan tuh juga mengajarkan kita sama seperti hal berdoa tadi, agar kita tuh nggak munafik dan bertindak layaknya seperti orang Farisi gitu loh. Coba kita lihat di ayat yang ke-16 sampai 18, apa kata Tuhan? Dia bilang apa? Janganlah muram mukamu seperti orang Farisi, seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya dilihat orang bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tuh. Terus next, Tuhan berbilang, apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, agar kamu tidak dilihat bahwa kamu itu sedang berpuasa. Biar Bapa aja yang lihat hatimu, yang lihat kamu tuh lagi berpuasa gitu loh. Dan ketika hal mengenai mengumpulkan uang, di ayat ke-21 Tuhan itu bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan tuh sebenarnya tuh nggak pengen kita tuh jatuh dan menjadi hamba uang atau hamba dunia gitu loh. Apa sih? Kalau kalian tuh bertanya, apa sih? Atau ciri-ciri apa sih yang menjadikan sesuatu atau menjadikan dunia itu menjadi hamba, kita tuh menjadi hamba dunia? Itu yang pertama, kita tuh biasanya menaruh kepercayaan dan iman kita tuh kepadanya sampai kita tuh merasa nggak happy kalau misalnya duit itu habis, atau kita tuh nggak happy karena gamesku disita orang tua dan sebagainya macam. Terus yang kedua sama kayak nomor pertama, yaitu memandangnya itu sebagai jaminan kebahagiaan. Kita nggak bahagia kalau kita nggak main game, kita nggak bahagia kalau duit kita habis, kita nggak bahagia kalau misalnya hidupku sengsara atau hidupku nggak mewah gitu loh. Terus yang ketiga, kita menjadikannya tuh seperti harapan masa depan, padahal duit itu nggak bisa kasih jaminan ke kita bahwa kita tuh akan sukses dan kita tuh akan berhasil di masa depan. Yang bisa kasih jaminan tuh cuman Tuhan, yaitu jaminan keselamatan. Dan yang keempat, yang terakhir, orang menginginkan tuh lebih daripada mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Di poin yang terakhir ini, kita tuh harus berelasi lebih lagi dengan Tuhan. Apakah ada satu aktivitas kita yang kita lakukan berlebihan? Kalau aku dulu ada ya, contoh aku kan keluar dari image seorang gamers dan itu menjadikan hidupku tuh semua tentang game. Aku nggak bahagia kalau nggak ada game, aku tuh males keluar, aku tuh ini itu dan semua harus tentang game. Dan di saat itu aku benar-benar nggak pernah ibadah, nggak pernah doa dan sebagainya macamnya, dan itu melanggar poin nomor 4, yaitu lebih menginginkannya dibandingkan mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Dan terakhir, Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengenai kekhawatiran. Di perikop ini Tuhan itu tidak berkata bahwa kebutuhan fisik atau utama kita itu tidak menjadi hal yang penting. Hal utama yang dilarang Yesus itu adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan kalau kita itu belum mempercayakan Tuhan seutuhnya gitu loh. Kita seakan-akan tuh belum percaya akan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Maka Tuhan tuh di sini bilang kalau semua dari kita tuh dipelihara Tuhan. Nggak usah takut, yang kita butuhkan tuh cuman percaya, cuman mengimani hal itu, dah itu sudah merupakan paket komplit. Tuhan bilang di ayat itu kan, ngapain kamu khawatir, orang burung aja aku kasih makan kok, burung liar itu. Dan yang di ayat ke-23, Yesus tuh berkata supaya kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan semua itu pasti akan ditambahkan ke kita. Nah, mencari yang dimaksud Tuhan itu bukan mencari secara fisik atau mencari secara fisik kerajaan Allah itu di mana sih terletak, di Betani di Bethlehem di mana, bukan yang kayak gitu yang Tuhan maksud. Tapi yang dimaksudkan Tuhan tuh di sini merujuk pada keasikan kita yang terjadi secara terus-menerus ketika kita tuh mencari sesuatu, mencari kebenaran, mencari tentang kerajaan Allah, mencari ini dan itu dengan berusaha dan sungguh-sungguh gitu loh. Dua yang ditekankan Yesus mengenai hal ini tuh apa saja yang harus kita cari. Yang pertama itu kita harus mencari kerajaan Allah, dan kita tuh harus sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berdoa agar kerajaan Allah itu terus datang dengan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus untuk menyelamatkan orang berdosa, menghancurkan kuasa setan, menyembuhkan orang sakit, dan juga meninggikan nama Tuhan. Itu seperti generasi Yeremia yang aku tekankan itu ya teman-teman. Terus yang kedua, kita harus mencari kebenaran akan firman Tuhan. Melalui Roh Kudus kita tuh harus berusaha menaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus. Kita tuh harus bisa terpisah dari dunia dan bertolak belakang dari dunia. Itu menunjukkan kasih Kristus terhadap semua manusia. Nah, disinilah harusnya bagaimana seorang pengikut Kristus itu kita dapat menjadi light and salt over the world. Gitu aja sih teman-teman pembahasan mengenai Matius 6 ini. Aku jujur, wah ini harus kayak berefleksi sendiri tuh. Apakah selama aku mengikuti Yesus itu yang aku lakukan tuh sama seperti apa yang Tuhan mau atau tidak, dan aku kembali bercermin dan berusaha untuk semakin baik terus menerusnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Salam ora et labora, itu berusaha dan berdoa. Thank you.